Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nur Hayati. Pada sesi ke-6 ini, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Baiklah, kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian kuasai pada kesempatan ini yaitu penulisan struktur lain dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua adalah korespondensi. Yang ketiga, pengertian, tujuan, dan manfaat korespondensi. Yang keempat adalah kode etik, kutip-mengutip. Yang kelima adalah kutipan dalam karya ilmiah. Semoga kalian bisa mendengarkan dengan baik, sehingga bisa memahaminya. Selanjutnya, cara penulisan judul artikel, sebagaimana yang kelihatan di sini adalah yang pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar, semuanya. Kecuali tadi sudah di sesi kelima yang lalu dikatakan bahwa jika menggunakan kata penghubung ataupun preposisi, maka huruf itu tetap kecil. Selanjutnya tulisan di bold. Yang ketiga masih menggunakan jenis font Times New Roman. Posisi judul berada di tengah halaman alias di center. Jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Selanjutnya, penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah, juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagai alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Berikutnya, penulisan struktur lain karya ilmiah. Dalam penulisan nama-nama, penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis letaknya tepat di bawah judul artikel. Nah, penulisannya pun diberikan jarak antara judul artikel dengan tulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Berikut ini beberapa penulisan struktur lain dalam penulisan karya ilmiah. Pertama, halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil, dan diketik di sebelah sudut kanan bawah, yaitu I, I2, I3, dan seterusnya. Pada bagian utama, yaitu bagian naskah artikel menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab, 1, 2, 3, dan seterusnya, yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Tahapan sistematika penulisan karya ilmiah. Pertama bagian awal, yaitu ada bab. Yang kedua halaman judul, subbab. Judul, subbab, nama penulis dan nomor induk mahasiswa atau NIM, perguruan tinggi, dan tahun penulisan. Lembar pengesahan, judul penelitian, nama penulis dan nomor induk mahasiswa, tempat tanda tangan pembimbing beserta sampel, dan terdapat tanggal pengesahan penelitian bahwa penelitian siap diuji. Kata pengantar. Halaman berikutnya adalah kata pengantar, yang mana kata pengantar ini adalah salam pembukaan terhadap penguji ataupun pembaca penelitian karya ilmiah ini sebagai bentuk ucapan syukur tersusunnya karya ilmiah ini. Halaman berikutnya adalah halaman daftar isi. Halaman ini berisikan daftar isi atau urutan halaman pada penulisan karya ilmiah yang kita buat. Di dalam daftar isi juga terdapat daftar gambar, daftar tabel, dan juga lampiran. Di beberapa artikel terdapat ringkasan. Dalam penelitian karya ilmiah ini merupakan ringkasan karya ilmiah secara keseluruhan yang kita tulis menjadi maksimal 1 halaman. Seperti layaknya sebuah novel, terdapat sinopsis, sedangkan untuk penelitian karya ilmiah terdapat ringkasan.
Bagian inti dalam tata cara penulisan karya ilmiah yang benar adalah ada pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan kata-kata pengantar pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian karya ilmiah. Nah, dalam pendahuluan ini terdapat dua hal yang ditulis, yaitu latar belakang dan tujuan dan pendapat dan manfaat. Gagasan. Gagasan merupakan ide yang muncul sesuai dengan penelitian karya ilmiah yang sedang dibahas. Dalam hal ini menjelaskan beberapa hal diantaranya. Kondisi kekinian pencetus gagasan, solusi yang ditawarkan atau diterapkan sebelumnya dalam memperbaiki keadaan pencetus gagasan, bagaimana kondisi pencetus gagasan setelah diperbaiki melalui gagasan yang dicetuskan. Beberapa pihak yang dipertimbangkan dalam membantu mengimplementasikan gagasan, serta menjelaskan peran masing-masing dan beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Kesimpulan. Dalam bagian kesimpulan ini terdapat dua hal yang diuraikan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah gagasan yang diajukan, teknik implementasi atau penyampaian yang dilakukan, prediksi atau hipotesa yang akan diperoleh nantinya. Dalam penyampaian prediksi ini berisi manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari gagasan yang diajukan. Pada umumnya, cara penulisan karya ilmiah ini disusun dengan cara dijilid dengan bagian depan yang dilapisi plastik transparan yang berwarna sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku sebagai fakultas sesuai fakultas dalam perguruan tinggi yang tersebut. Demikianlah tentang penulisan karya ilmiah. Selanjutnya tentang korespondensi. Pengertian korespondensi adalah komunikasi antara seorang pegawai dengan orang lain, antara pegawai dengan instansi atau sebaliknya, antara pegawai dengan organisasi atau sebaliknya, antara instansi dengan instansi, antara organisasi dengan organisasi, dan sebagainya, dengan menggunakan surat sebagai media. Yang kedua adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Jenis korespondensi. Dalam lingkup sebuah perusahaan atau organisasi, korespondensi bisa dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi internal dan eksternal. Korespondensi internal merupakan hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan. Contohnya seperti surat menyurat antar para karyawan atau dewan direksi lembaga tersebut. Korespondensi eksternal berarti hubungan surat menyurat yang dilakukan dengan perusahaan lain, contohnya kantor A mengirim surat kepada kantor B. Jenis-jenis surat tentunya menentukan fungsi dari surat tersebut, yang secara garis besar memiliki fungsi sebagai perantara. Korespondensi dan biasanya merupakan sarana komunikasi. Ciri-ciri surat korespondensi. Ciri umum seperti kode, dua notasi, lampiran, dan perihal. Penggunaan ukuran kertas, penggunaan model dan bentuk, serta penggunaan bahasa yang khas. Jangan lupa dengan tanda tangan yang bisa dikatakan dengan tanda tangan bisa dikatakan sebuah legalitas dalam surat. Definisi korespondensi tentunya sangat luas, tidak hanya pada satu jenis surat saja. Macam-macam surat korespondensi. Berdasarkan pemakaian, surat sendiri dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya surat resi, surat pribadi, dan surat niaga. Sementara berdasarkan urgensinya, surat dibedakan menjadi surat segera, surat biasa, dan surat kilat. Berdasarkan keamanannya dibedakan menjadi surat biasa, surat terbatas, surat rahasia, dan surat sangat rahasia. Hal ini tentulah menjadi bukti bahwa korespondensi mencakup banyak hal tentang surat menyurat. Korespondensi tidak hanya ada dalam surat menyurat, namun juga di materi pelajaran matematika, yaitu korespondensi 1-1. Berikutnya yaitu tentang aturan kutip mengutip berita dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Kode Etik Jurnalistik.
Soal mengutip berita, pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dengan jelas menyebutkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran atau surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebut secara lengkap. Ini berarti jikalau Anda mengutip tulisan atau karya orang lain, dengan disebutkan sumbernya secara lengkap, maka tindakan yang Anda lakukan tidak melanggar hukum. Tidak ada pelanggaran etika jurnalistik dalam hal ini, sejauh media yang mengutip memberikan kredit poin kepada media yang dikutip dengan menyebutkan nama media tersebut dalam kutipan berita. Akan lebih baik lagi jika sekaligus disebutkan nama jurnalis yang menulis berita jelasnya lagi. Guna menghindari kesan plagiat, semestinya berita hasil kutipan tidak sama persis atau mirip dengan berita pertama yang dikutip. Demikianlah mahasiswa sekalian, semoga bermanfaat. Di sesi ke-6 ini, tentunya materi kuliah di semester ini sudah cukup. Jika kalian belum puas, tentunya dapat browsir di internet tentang contoh-contoh artikel, contoh jurnalis, contoh makalah, dan seterusnya. Bahkan skripsi sekalipun bisa kalian lihat contoh-contohnya. Ibu ucapkan selamat belajar. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.